Selamat pagi, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh dan percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Albert Sango. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk pagi ini. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam sudah kami nikmati. Pagi ini, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami ingin dibekali oleh bagian firman-Mu. Maka kami mohon, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami siap untuk mendengar dan mempelajari serta mempraktekkan bagian firman Tuhan. Amin. Selamat pagi semua pendengar Radio Cakrawala. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Saya Mayor Albert Sango mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang tentu kita dahului dengan kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, sebab Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih karena Tuhan memberi kekuatan-kekuatan baru kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Karena itu Tuhan, sebelum kami merenungkan firman-Mu, biarlah tuntunan hikmat Tuhan terjadi kepada kami semua, sehingga firman-Mu itu dapat menjadi satu kekuatan rohani dalam perjalanan hidup kami. Bapa di sorga, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Injil Matius 21 ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Firman Tuhan Injil Matius 21 ayat 28 hingga 32, firman Tuhan berkata demikian. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan kerjakan hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon terhadap kebenaran, itulah judul firman Tuhan pagi hari ini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Pasal 21 dalam Injil Matius menceritakan betapa peristiwa yang terjadi dengan Yesus, khususnya setelah ia masuk ke kota Yerusalem. Perumpamaan dalam bacaan ini masih ditujukan kepada para imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang datang bersoal jawab dengan Yesus dalam ayat 23. Dalam bagian ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang bapa yang mempunyai dua anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Kedua anak itu sama-sama mendapat perintah dari sang bapa, yaitu pergi dan bekerja di kebun anggur.
Respon dari kedua anak itu berbeda. Si sulung mengatakan ya, namun akhirnya tidak mau pergi dalam ayat 29. Si bungsu awalnya mengatakan tidak mau pergi, namun akhirnya pergi bekerja di kebun anggur dalam ayat 30. Ada dua pelajaran penting dari perumpamaan ini. Pertama, bagaimana seharusnya sikap seorang anak terhadap orang tuanya. Sikap si sulung dan si bungsu mencerminkan sikap tidak menghormati orang tua. Yang satu mengatakan ya, namun pada akhirnya tidak mau mengerjakan perintah dari orang tuanya. Sikap patuh yang hanya sampai di bibir saja, namun tidak di dalam tindakan. Ini adalah sikap munafik, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Di bibir berkata ya, tetapi dalam perbuatan nol besar. Sikap ini seolah-olah menunjukkan kepatuhan, namun sesungguhnya dalam hati melawan perintah orang tuanya. Sikap seperti ini sangat tidak disukai Allah. Yesus pernah berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Dalam Matius 15 ayat yang ke-8. Ini merupakan kutipan dari bagian firman Tuhan yang ditulis Nabi Yesaya. Bagaimana dengan sikap si bungsu ini? Ini juga merupakan sikap yang tidak baik, membantah atau menentang, walaupun kemudian akhirnya patuh. Saya pikir tidak satupun orang tua yang mau diperlakukan seperti ini. Mari kita berusaha menjauhkan diri dari sikap munafik dan suka membantah orang tua. Karena kedua sikap ini tidak menunjukkan sikap hormat kepada orang tua dan sangat melanggar perintah Tuhan. Hukum keempat dalam 10 hukum Tuhan. Yang kedua, perumpamaan ini mengartikan sikap dari para imam dan tua-tua Yahudi yang disamakan dengan sikap si sulung dan sikap dari para pemungut cukai dan perempuan sundal atau pendosa yang disamakan dengan sikap si bungsu terhadap pengajaran kebenaran yang diajarkan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Para imam dan tua-tua Yahudi sangat sulit menerima pengajaran kebenaran baik yang disampaikan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus bukanlah tokoh agama yang diakui secara resmi Mahkamah Agama Yahudi, sehingga apapun yang diajarkan walaupun itu benar tetap ditolak dan tidak dipercayai. Sikap ini sangat berbeda dengan para pemungut cukai dan perempuan sundal. Mereka lebih mudah mempercayai pengajaran kebenaran yang disampaikan Yohanes Pembaptis dan oleh Yesus. Itu sebabnya mereka mau bertobat dari dosa-dosa mereka dan datang kepada Yesus menerima keselamatan dari Allah. Saudaraku, ini peringatan sangat berharga bagi kita semua. Seringkali status sosial kita menjadi salah satu penghalang bagi kita menerima kebenaran Tuhan. Mungkin karena kita adalah orang yang sangat terpandang di tengah masyarakat lalu tidak menerima kebenaran hanya karena orang yang menyampaikan itu adalah orang kecil di tengah masyarakat dibanding dengan kita. Status di hadapan manusia bisa saja berbeda, tetapi status di hadapan Tuhan itu tetap sama. Kita semua adalah orang yang berdosa dan kita butuh tuntunan kebenaran dalam menjalankan hidup ini. Hendaklah kita membuka hati kita dan pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan tanpa memandang dan membeda-bedakan siapa pembawa berita tersebut. Dan jangan lupa, setelah mendengar firman Tuhan, maka kita meresponnya dengan benar. Apabila respon kita terhadap kebenaran firman itu benar, maka keadaan hidup kita akan jadi lebih baik. Iman kita makin kuat. Karakter kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan
Dan akhirnya seperti kata Yesus, kamu masuk dalam kerajaan sorga. Sungguh berbahagia kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, semua saudara-saudara pendengar Cakrawala dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Demikian bagian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mayor Albert Sango, Opsir Korps 2 Palu. Sahabat Cakrawala, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah diberitakan hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami sekalian. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini boleh terus menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk semua sahabat Cakrawala di mana saja berada, baik yang mendengarkan siaran kami melalui gelombang 89,2 FM atau sahabat Cakrawala yang juga mendengarkan melalui siaran streaming, atau mereka juga yang menyaksikan khotbah ini dari YouTube kami. Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus bersama-sama dengan sahabat Cakrawala. Ketika hari ini kami akan beraktivitas, kami memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan berlaku atas kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Yesus Tuhan kami yang menyertai kami berdoa. Amin. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.